Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dan sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati guru kita bersama, pembina sekaligus pemimpin pondok pesantren At-Tadris, dan sama-sama kita muliakan pula para sesepuh Aminda, wabil khusus Uminda yang tercinta, katuan tiang, adik tiang, para habib khususnya, singkatnya hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam majlis kita yang tercinta, yang kita beri nama dengan Majlis Hubbun Nabi, merupakan daripada majlis maulid dan majlis ta'lim, yang mana ya masyaallah hadirin, ketika kita kembali dan kemudian kita berkumpul di dalam majlis ini, maka tiada lain yang diingatkan di dalamnya adalah pembacaan maulid yang berdasarkan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua menggugurkan daripada kewajiban fardhiyah kita, yaitu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan suatu fardu bagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang mana ketika kita membuka di dalam suatu kehidupan kita, maka imma kita akan pergi dari Allah Subhanahu wa taala ataukah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, guru kita, mengatakan di dalam satu qaulnya, kullun nas sayarji'u ila rabbuhu ba'da inqidha'i ajaluh wa hani'an liman yarji'u ila rabbih qabla an yanqidha ajaluh. Setiap orang akan kembali kepada Tuhannya setelah mereka itu menemui daripada ajalnya. Akan tetapi orang yang paling beruntung adalah seorang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajalnya mendatanginya. Maka kembalinya kita di dalam majlis ini adalah merupakan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di dalam majlis yang seperti ini, ketika kita berkumpul di dalam majlis Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak kembali untuk suatu hal kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menandang daripada siapa diri kita, tidak merasa daripada sebagaimana tingginya ilmu kita, tidak merasa bagaimana luhurnya daripada keturunan kita, dan tidak memandang daripada bagaimana banyaknya harta kita. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga ketika kita keluar di dalam majlis ini kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah dari kita ini yang paling terbaik di sisi Allah?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atqakum." Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka orang-orang yang paling pandai dan memelihara ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masalah hadirin, kembalinya kita dari berlibur atau liburnya kita dari majlis, ataukah bertemunya kita dalam momen lebaran, kemudian begitu lama waktu yang senggang untuk kita berjumpa lagi. Jadi hadirin, kita kembali di dalam satu majlis ini bukanlah maksud kita ini untuk memperlihatkan diri kita
bagaimanakah posisi kita dan bagaimana porsi yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Akan tetapi sesungguhnya seharusnya kita yang benar-benar kembali ke dalam majlis itu adalah benar orang-orang yang rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang yang benar-benar rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendirikan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendirikan serta menggugurkan daripada kewajiban fardu kita. Maka di dalam majlis ini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan kewajiban kita dan membangun daripada kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majlis ini kita diajarkan bagaimana untuk kita menyempurnakan daripada wudhu kita, bagaimana kita cara memperbaiki daripada salat-salat kita, bagaimana kita untuk membenahi daripada diri-diri kita. Bagaimana disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat hadis diriwayatkan oleh Ibnu Malik daripada Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ketika di hadis diriwayatkan oleh sahabat, beliau mendengarkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u bainas samai wal ard. As-salatu nur was-sadaqatu burhan wa sabru diya wal qur'anu hujjatan laka aw alayka. Kullu nasi yaghdun fabayi'u nafsahu famu'tiqahu aw mubiqaha. Rawahu Muslim. Daripada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan kita panduan. Ketika hadis ini berbunyi at-tuhuru satrul iman, perawi hadis menjelaskan ada yang berpendapat at-tuhuru satrul iman makna al-wudu, seorang yang menyempurnakan wudu sehingga mereka benarlah di dalam salat-salat mereka. Yang artinya bahwasanya kalau seandainya kita selama ini berwudu namun kita tidak benar di dalam wudu kita, bagaimanakah kita akan bisa untuk mempertanggungjawabkan daripada salat-salat kita? 1 minggu sudah berlalu, setiap bulan sudah berlalu. Berapa kewajiban kita yang sudah kita gugurkan daripada kefarduan yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Padahal bagaimana disebutkan makna daripada fardu. Fardu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan maka ia mendapatkan pahala. Apabila dia tinggalkan maka Allah Ta'ala akan menyiksanya. Sehari kita tidak mendengarkan bagaimana panduan tentang solat yang benar. 2 hari kita pun tidak tergerak untuk hal itu. 3 hari, 4 hari, sampai kumpullah kita kembali di dalam majlis ini. Apakah kita sudah pernah membenahi solat-solat kita? Ketika seorang belajar dari satu bab tentang toharoh, maka ia hanya menggugurkan kewajibannya apabila ia mengamalkan daripada ilmu itu. Dan satu daripadanya dia sudah menggugurkan kefarduannya. Namun berapa fardu yang belum kita gugurkan? Salat kita yang kita banggakan kemungkinan kita akan masuk surga, apakah kita sudah pernah menghafal daripada fardunya salat? Apakah kita sudah tahu daripada sesuatu yang sudah membatalkan salat? Kemudian bagaimana puasa kita yang sudah berlalu? Artinya bahwasanya setiap majlis yang kita hadiri, bagaimana disebutkan oleh guru kita Al-Habib Umar, duduklah kalian di suatu majlis, maka sungguhnya di dalamnya akan terdapat daripada obat-obat hati kalian. Ketika kita sadar berapa banyak yang ilmu yang belum kita dapatkan, berapa banyak kefarduan yang belum kita gugurkan, sudah siapkah kita untuk bertemu dengan Allah? Sudah siapkah kita untuk memenuhi daripada panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Sudah pantaskah kita untuk mati sehingga kita akan bertemu dengan yaumul mizan, yang mana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman. Walhamdulillah, yang mana alhamdulillah dimaknakan sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka meninggalkan daripada solat. Ataukah sebutan daripada sekitar orang itu bersyukur kepada Allah, ia mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada mereka. Oleh karenanya akal itu akan bisa menjadi suatu nilai ibadah ketika akal itu dinilai dan dipergunakan untuk mendapatkan nilai daripada pahala-pahala untuk diraih dari sisi Allah Ta'ala. Ketika seorang bersyukur kepada Allah, alhamdulillah aku dikumpulkan di dalam majlis ta'lim, seharusnya kita beradab dengan bagaimana adab kita di dalam majlis. Begitupun ketika kita dikumpulkan di dalam majlis ilmu, seharusnya kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh apakah keperduan yang telah digugurkan melewati daripada lisan-lisan, melewati dari bacaan-bacaan, melewati daripada muhadarah, melewati daripada nasihat-nasihat, yang itulah yang kita butuhkan. Ketika seorang tidak tahu bagaimana cara menyempurnakan solatnya, bagaimana cara menggugurkan daripada kewajibannya, bagaimana caranya khusyuknya mereka di dalam solat, maka selama-lamanya mereka tidak akan pernah mendapatkan daripada derajat di sisi Allah. Maka selama-lamanya mereka akan tetap dituntut dengan bagaimana kefarduan yang tidak digugurkan selama kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu memberikan bagaimana besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mengatakan subhanallah walhamdulillah, yang mana mereka senantiasa mensucikan Allah taala, yang mana mereka itu senantiasa mensucikan nama Allah dan mensucikan daripada syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sumbernya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka orang-orang yang mendapatkan pahala yang melimpah luah. Mereka akan mendapatkan mizannya di yaumul qiyamah penuh dengan amalan-amalan mereka. Kemudian ketika mereka benar-benar bersyukur kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya timbangan-timbangan mereka akan memenuhi bagaimana ukuran dari besarnya dan luasnya bumi dan langit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wassalatun nur. Salat itu adalah ibarat cahaya, yang mana diibaratkan oleh perawi hadis bahwasanya ketika seorang sudah benar salatnya dengan rukunnya, dengan syaratnya, kemudian dengan kekhusyuannya, dengan hak solatnya, dengan haknya Allah Ta'ala, dengan haknya ia sendiri untuk membenahi daripada ibadahnya, maka solat itu akan benar-benar mencegah ia daripada kemaksiatan kepada Allah. Kemaksiatan yang tidak diduga, kemaksiatan yang ditimbulkan melewati daripada godaan syaitan, yang mana kita tidak pernah akan sadar kecuali ada dari Allah Subhanahu wa taala yang menyadarkan daripada pikiran kita. Kita tidak akan pernah menyangka bahwa itu adalah suatu kemaksiatan dan itu adalah suatu yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala kecuali dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Allah Ta'ala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu ibarat bahwasanya ketika seorang itu salat, maka Allah Ta'ala akan mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang keji, kemudian daripada perbuatan yang tidak senonoh, dan daripada suatu ucapan yang tidak diridhai olehnya. Maka salat, ketika seorang sudah berhasil di dalam kehidupannya belajar tentang babus salah, kemudian ia benar-benar mengamalkan. Kalau seorang menghadiri daripada majlis ta'lim, majlis maulid dengan beralasan ingin membahagiakan Rasulullah, maka bagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi di dalam qaulnya, la ma syai yasurru qalbun nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'lim wa bi nashril ilm wa amal bih.
Tidak ada sesuatu yang paling disenangi, yang membuat kegembiraan di dalam hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan menyebarkan ilmu dan mengamalkan tentang ilmu itu. Artinya di dalam majlis ini sudah cukuplah kalau seandainya kita mencari panduan hidup, menggugurkan kewajiban kita di dalam keparduan, ataukah kita ingin menggembirakan daripada hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak cukup ya hadirin kita hadir di dalam majlis maulid saja. Kita di dalam ini dibimbing oleh guru-guru kita. Di dalamnya ada kita dibimbing dengan ilmu fikih untuk menggugurkan daripada kefarduan kita. Kemudian kita diajarkan tentang bagaimana haknya Allah Ta'ala yang harus ditunaikan, bagaimana hak-haknya anak ibnu Adam yang seharusnya ditunaikan. Dan semua itu kalau seandainya kita betul-betul menjadikan diri kita bagaimana yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benarlah solat kita. Ketika solat kita sudah benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan kita penuh dengan cahaya, sehingga suatu yang gelap yang kita tempuh di dalam kehidupan itu menjadi terang. Bisalah kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu burhan." Kemudian ketika kita ingin membuktikan bahwa kita betul-betul bangga dan betul-betul bersyukur kepada Allah, maka tandanya bahwa mereka akan senantiasa meringankan dirinya untuk bersedekah. Maka sungguhnya sedekah itu tidak hanya uang yang harus dimasukkan di dalam celengan ataukah diberikan dengan bentuk amplop dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Kullu min fisalin ibnu Adam fihi sadaqah." Setiap sendi-sendi yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita, maka sesungguhnya semuanya mengandung daripada sedekah. Kita berjalan kepada tempat ini, maka kita bersedekah untuk diri kita sendiri. Ataukah kita memondokkan anak kita di dalam pondok ini, maka sungguhnya kita sedang bersedekah. Maka oleh karenanya, kalau kita ingin betul-betul membuktikan diri kita bahwa kitalah orang-orang yang betul-betul bersyukur dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka salah satu untuk membuktikannya adalah bersedekah. Bersedekah untuk diri kita, bersedekah untuk anak-anak kita, keluarga kita, dan kemudian siapapun yang berhak untuk mendapatkan daripada sedekah itu. Was-shadaqatu burhan was-sabru diya. Kemudian ketika kita duduk di dalam majlis ta'lim, maka kita disuruhkan, kemudian kita didengarkan tentang bagaimana fadilah-fadilah di antaranya dari perbuatan sabar. Ketika seorang itu bisa bersabar dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, bersabar dengan apa yang sudah dikehendaki oleh Allah, bersabar dengan sesuatu yang sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya, was-sabru dia, maka ia akan senantiasa menjadi pelita, sesuatu yang akan senantiasa menjadi pengobat di dalam hati-hati kita. Maka setiap orang yang menerima keadaannya karena Allah, maka merekalah orang-orang yang tenang di dalam kehidupannya. Seorang yang bersyukur karena diberikan makan 3 kali, maka dia tidak akan mengeluh untuk makan 4 kali. Seorang yang bersyukur karena diberikan makan 2 kali, maka ia tidak mengeluh ketika mereka ini diberikan makan lebih kurang daripada itu. Sehingga seorang yang sungguh-sungguh mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berhasil untuk mengolah hatinya menjadi orang-orang yang sabar, mereka orang-orang yang berhasil menggapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan dari pandangan manusia, dan bukan jadi juga daripada harapan untuk dimuliakan, bukan juga untuk dihargai dan lain sebagainya. Para ulama, ada seorang ulama daripada para ulama mengatakan di dalam kaulnya, ridhan nas ghayatun la tudrak, wa ridallah ghayatun la tutrak. Fadrik bima la tutrak ila syai'ul ladzi la tudrak. Sesungguhnya daripada keinginan manusia itu
adalah keinginan yang tidak bisa, keinginan manusia itu adalah suatu keinginan yang tidak bisa untuk kita penuhi. Kalau sekarang seandainya kita merasa bangga dikatakan orang yang pintar, maka sungguhnya ada yang lebih pintar. Sehingga manusia kalau merasa dirinya orang yang paling pintar, kemudian datang ia merasa bahwa orang itu lebih pintar daripada dirinya, terjadilah sesuatu di dalam jiwanya, merasa bahwa dirinya ini memiliki tandingan. Masuklah sifat hasad, jadilah kemaksiatan kepada mereka, yang mana kemaksiatan itu akan menghalangi mereka dari daripada suatu ibadah, yang menghalangi seorang untuk mendengarkan daripada suatu tausiah atau nasihat, yang menghalangi seorang untuk masuk di dalam surganya Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga bagi orang-orang yang sombong, merasa kalau seandainya kita memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Ketika seorang memandang dirinya adalah memiliki kedudukan yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada kedudukannya, maka datang seorang yang ia sangka bahwa kedudukannya lebih tinggi daripada dirinya, maka begitu pula kemaksiatan hati akan terjadi kepada setiap manusia yang memiliki sifat hasud, yang memiliki iri hati. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan baginya rahmatnya, kemudian sehingga kehidupannya akan merasa dirinya adalah orang-orang yang benar-benar tiada tanding, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang terpeluntang pelanting di dalam kesesatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu merasa bahwa dirinya adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, namun pada hakikatnya adalah mereka orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keridhaan Allah Ta'ala yang tidak seharusnya kita tinggalkan, tidak bisa kita tinggalkan, maka tidak ada suatu maksud daripada kehidupan kita di bumi ini kecuali untuk mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, maka hendaklah engkau menyibukkan dirimu, hendaklah engkau menghendaki dan mencari sesuatu yang tidak harusnya engkau tinggalkan, yang harus engkau cari, dan tinggalkanlah sesuatu yang tidak mungkin engkau gapai. Namun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya ma'asyarul hadirin, kita ini hanya melihat di dunia ini tanpa kita membuka mata kita lebar-lebar bahwa kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah Ta'ala, kita akan kembali kepada pencipta kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat di dalam hadisnya, wasatalqau rabbakum wa laisa bainaka wa bainahul hijab. Sesungguhnya kalian benar-benar akan bertemu dengan penciptamu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada penghalang antara kamu dannya. Tidak ada penghalang antara kamu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cintalah dengan Allah Ta'ala, cinta dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan buktikanlah bahwa kita adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan menghadiri daripada majlis ilmu. Kita lihatlah bagaimana keluarga kita dan bagaimanakah yang seharusnya kita gapai di dalam kehidupan kita. Wal Quran hujjatan laka aw alaika. Kemudian Al-Quran imma dia akan menjadi hujjah yang baik untuk engkau, yang akan membawamu ke dalam surganya Allah, yang akan membawamu kepada keridhaan Allah, ataukah hujjatun alaik, ataukah Al-Quran itu akan menjerumuskanmu ke dalam api neraka karena engkau tidak memenuhi daripada hak-haknya. Al-Quran bukan hanya harus dihafalkan, akan tetapi seharusnya Al-Quran kita pahami apa yang ada di dalamnya, apa yang terkandung di dalamnya, apa yang tertera di sana dengan tarbiyah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka setiap yang di dalam Al-Quran itu terdapat suatu perintah, maka hukumnya wajib secara itlaq. Kemudian kalau seandainya di dalam Al-Quran itu ada suatu larangan dari bentuk daripada firman Allah Ta'ala, maka barang siapa yang melakukan wajib mereka akan mendapatkan daripada siksanya. Dan itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sanalah kita harus mengetahui bahwasanya kehidupan kita ini, sudahkah kita memahami isi Al-Quran?
Berapa ayat yang sudah kita pahami, setiap harinya berapa ayat yang sudah kita mengambil istifadah daripadanya, berapa ayat yang sudah kita kaji dalam sehari, dalam satu minggu, berapa tahun, sudah berapa tahun kita hidup, berapa yang sudah kita amalkan dari yang terkandung di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita adalah orang-orang yang betul-betul menghargai dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, kullun nas yaghdun. Kita ini setiap sudah hidup ini kita akan bepergian kemana-mana. Kita akan melakukan apa-apa dan sudah berlalulah hari-hari itu. Hari demi hari akan berlalu, bulan demi bulan akan berlalu. Dari bentuk nafas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, kalau seandainya kita mengalami sesak nafas, di sanalah seorang akan sadar betapa itu berharganya yang namanya nafas yang enak itu. Kemudian seandainya orang mendapatkan daripada kelonggaran atau kesehatan, berapa daripada napas yang sudah kita lalui dan tidak pernah kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan berlalu. Kullun nas yaghdun fabayi'u nafsahu famu'tiqah. Apakah mereka ini akan menjual dirinya kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kepada oleh Allah ta'ala berbagai macam nikmat. Apakah kita adalah orang yang berhasil memberikan diri kita untuk mengabdi di jalan Allah, menjual diri kita untuk Allah ta'ala, menjual waktu-waktu kita untuk menempuh daripada ibadah kepada Allah, menjual daripada pengetahuan yang ada di dalam otak kita untuk beribadah kepada Allah. Fabayi'u nafsahu. Imma dia orang-orang ini adalah orang-orang yang menjual dirinya untuk dunia, dan kemudian ataukah mereka ini adalah orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemutiqahu, imam mereka akan membebaskan dirinya, au mubiqaha, ataukah mereka ini adalah orang yang menghancurkan dirinya, melihat derajatnya, melihat kedudukannya, melihat dari segi keturunannya, melihatkah daripada kemuliaannya. Ketika seorang memandang dirinya dengan hal itu, maka sungguhnya merekalah orang-orang yang menghancurkan diri mereka sendiri. Mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karunia dan diberikan nikmat oleh Allah ta'ala, berkumpul dalam satu majlis. Berapa banyak orang yang di jauh sana mereka tidak mengenal Allah, ada yang tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal majlis taklim, bahkan satu bab di dalam bab fikih mereka tidak paham. Bahkan di dalam desa ini pun mungkin, ataukah di desa yang lainnya, berapa banyak orang yang hanya mengetahui wudu sementara wudunya tidak sah selama ini. Berapa orang yang solat, berapa solat mereka itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang ada hanya mereka merasa pede, merasa bahwa solatnya diterima selama ini, merasa mereka dirinya sudah berhijrah kepada Allah Ta'ala, kemudian mereka sudah menjadi orang yang baik, atau merasa dirinya mereka sudah mengabdi kepada Rasulullah, mereka sudah berdakwah kepada Allah Ta'ala. Namun bagaimana nilainya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada golongan-golongan orang-orang yang seperti itu. Bagaimana kita seharusnya perhatian kepada diri kita sendiri, bagaimana seharusnya kita perhatian kepada anak-anak kita. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi daripada kediaman putri tercinta beliau, Sayyidatina Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada sepertiga malam belum juga mereka berdua bangun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keduanya. Kumu faqumu, berdiri, maka bangunlah kalian, bangun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallu, salatlah kalian. Ketika itu bangunlah Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah Zahra bangun. Rasulullah kemudian kembali, dalam satu riwayat itu kembali Rasulullah dan kembali lagi, karena Rasulullah tahu ternyata tidur kembali Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah Zahra. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tidak bangun? Enggak salat malam kalian? Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah salat fardu,
nanti kita bangun lagi ya Rasulullah. Kalau seandainya Allah Ta'ala membangunkan kami, sungguhnya jiwa kami yang ada daripadanya. Kalau tidak, ya semuanya itu terserah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada Sahibut Tarikh mengatakan, ini bukan artinya Sayyidina Ali itu membangkang, tidak. Akan tapi Sayyidina Ali teringat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana disebutkan dalam wa kana al-insan aktsara syai'in wa kana al-insani aktsara syai'in jadala. Kana al-insan aktsara syai'in jadala. Ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyindir daripada ahlu baitnya yang mengatakan bahwasanya memang manusia itu kebanyakan membangkang. Jadala artinya berjidal, berdebat, namun di sini membangkang. Kebanyakan manusia itu membangkang. Artinya Rasulullah bukan mengatakan kepada Sayyidina Ali itu membangkang. Yang dimaksudkan di dalam ayat itu manusia ini memang seringnya itu beralasan. Bahkan makin tingginya ilmunya manusia, makin pandai dia untuk beralasan agar merasa dirinya lebih dan tidak mau jatuh daripada peringkatnya. Begitulah sifat manusia. Wa kadal insani aktsara syai'in jadala. Memang mereka manusia itu kebanyak membangkang. Dalam satu riwayat yang lain mengatakan ketika Sayyidina Ali mengatakan seperti yang dikatakan tadi, maka Rasulullah pergi. Kemudian kita bertemu lagi dengan Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah menanyakan lagi tentang salat malamnya. Kemudian ia mengatakan wa kanal insani aktsara syai'in jadala. Yang mana bahwasanya seorang kalau seandainya ia sudah membelinya yang baik, mengingatkannya, maka dia akan beralasan dengan satu alasan yang sekiranya alasan itu menurut dia akan mempertahankan daripada kedudukannya. Baik itu seorang yang awam, maka malah lebih bahaya lagi kalau orang awam itu disuruh ngaji alasan sakit ngaji dan lain sebagainya. Ataukah ketikanya seorang memiliki tentang masalah satu ilmu, kemudian diingatkan tentang ilmu, maka ia beralasan bahwa menurut saya dan menurut saya. Dan itu adalah suatu kesombongan kalau seandainya mereka tidak seperti hatinya seperti Sayyidina Ali. Yang mana Sayyidina Ali disebutkan dalam satu riwayat ketika itu beliau teringat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau pun ingin meminta pendapat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya dalam satu riwayat Rasulullah mengepuk daripada kakinya dan mengatakan, kalau seandainya kalian benar-benar mau bangun, kata Rasulullah, maka kalian benar-benar akan bangun. Maka dikatakan ketika seorang bertemu dengan Sayyidina Hasan Al-Basri di dalam satu riwayat, malana ma naqdir an nuqima wa nusalli bi sulusil lail min at-tahajjud. Apa yang membuat kami, wahai imam, membuat kami tidak mampu untuk bangun untuk melaksanakan salat tahajud? Apa yang membuat kami tidak bisa mampu untuk bangun sebelum subuh untuk melaksanakan daripada salat tahajud? Faqala Imam Hasan Al-Basri di dalam qaulnya mengatakan, innaka qaumun, sesungguhnya kalian adalah kaum aksarukum maksiatan, kalian adalah orang-orang yang terlalu banyak maksiat sehingga mata-mata kalian sulit untuk bangun, sulit untuk berdiri, untuk mendirikan daripada qiyamul lail. Maka kalau seandainya seorang itu, kata Imam Hasan Al-Basri, mereka senantiasa menghindarkan diri mereka dari segala bentuk kemaksiatan, maka longgarlah mereka ini untuk melaksanakan daripada qiyamul lail. Sayyidina Ali karramallahu wajhah terkenal, beliau ini adalah seorang ahlul ibadah, seorang yang sangat alim, bahkan beliau adalah orang-orang yang mulia dan dikelompokkan daripada penduduk pasti daripada orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun daripada kisah ini kita perlu mengambil istifadah daripada kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membangunkan daripada keturunan beliau, keluarga-keluarga beliau. Namun sekarang apa yang terjadi? Setelah anak perempuan seorang itu sudah menikah, bagaimanapun anaknya tidak pernah untuk dihiraukan, baik dia mau cerai atau mau berzinah,
seakan-akan semuanya itu sudah terserah bagi mereka. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putri beliau dengan seorang yang disebut sebagai, dalam satu riwayat mengatakan, lau kana min ba'di nabiyyan lakana nabi Ali nabi. Kalau seandainya ada nabi setelahku, kata baginda Rasulullah, sesungguhnya Sayyidina Ali ini nabi sudah. Kalau seandainya ada nabi setelahku, kata baginda Rasul. Namun bagaimana Rasulullah tetap mengontrol. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana fi asyara awakhir fi Ramadan," kalau sudah 10 akhir di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti datang untuk membangunkan kami. Padahal pasti bangunnya Sayyidina Ali, pasti bangunnya Sayyidina Fatimah. Mereka adalah orang-orang ahlul ibadah. Namun lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peduli dalam urusan ibadah kepada ahlu baitnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peduli dengan ibadah-ibadah keluarganya. Bagaimana kita sekarang? Apakah kita akan membiarkan mereka dan menjadikan mereka sebagai musuh kita di yaumul qiyamah? Sudahkah kita mengajak sanak keluarga kita untuk menggugurkan kefarduan itu, untuk kita belajar masalah ilmu fikih, belajar tentang ilmu tasawuf, belajar tentang ilmu tafsir, belajar tentang ilmu hadis, sehingga gugurlah semua fardhah yang seharusnya kita gugurkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala melihat kita dan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai daripada kehidupan kita, dan tidaklah kita mati kecuali dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlul wafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.